Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Septina Rahmawitri dengan NIM 11910524258, mahasiswi semester 4D, Program Studi Pendidikan Matematika, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Suska Riau. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana cara menganalisis atau menghitung alokasi waktu jam efektif belajar siswa, bagaimana cara membuat program tahunan, program semester pada mata pelajaran matematika tingkat SMA kelas 12 semester genap tahun pelajaran 2020-2021. Video ini saya buat bertujuan untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah Desain Pengembangan Kurikulum Matematika yang diampu oleh Ibu Noviarni SPD MTD. Di sini saya menggunakan buku Matematika Kemendikbud kelas 12 SMA Kurikulum 2013 edisi revisi 2018 sebagai acuan untuk membuat program tahunan, program semester, dan silabus. Langsung saja, yang pertama saya akan menganalisis alokasi waktu jam efektif belajar siswa, yaitu di sini ada tabel bulan, jumlah minggu efektif, dan jumlah minggu tidak efektif. Nah, di sini saya menggunakan kalender pendidikan Provinsi Sumatera Barat tingkat SMA tahun pelajaran 2020-2021, yang mana semester genap ini dimulai dari bulan Januari 2021 sampai dengan bulan Juni 2021. Nah, jumlah minggu dalam bulan Januari ini ada 4 minggu, bulan Februari 4 minggu, Maret 5 minggu, April 4 minggu, Mei 4 minggu, dan bulan Juni 5 minggu. Jadi, jumlah minggu dalam semester genap ada 26 minggu. Kemudian menentukan jumlah minggu efektif. Nah, pada bulan Januari jumlah minggu ada 4 minggu, di mana semua minggu tersebut adalah minggu efektif karena tidak ada kegiatan apapun selain dari kegiatan pembelajaran. Pada bulan Februari jumlah minggu efektif juga 4 minggu. Kemudian dari bulan Maret sampai dengan bulan Juni 2021 itu merupakan minggu tidak efektif karena pada minggu pertama bulan Maret itu kelas 12 sudah melakukan ujian tengah semester, minggu kedua kelas 12 mengikuti ujian sekolah. Kemudian mulai dari minggu ketiga bulan Maret sampai dengan bulan Juni itu termasuk minggu tidak efektif karena kelas 12 sudah tidak lagi melakukan proses kegiatan pembelajaran. Untuk mengetahui banyaknya jam pelajaran efektif siswa, jumlah minggu kita kalikan dengan 4 jam pelajaran. Jadi total jam efektif belajar siswa itu ada 32 jam pelajaran untuk semester genap ini. Kemudian kita membuat program tahunan. Di sini ada kompetensi inti yang sudah ditetapkan Kemendikbud berdasarkan kurikulum yang berlaku. Kemudian ada tabel. Di sini ada semester, kompetensi dasar, materi pokok, dan alokasi waktu. Nah, karena di sini saya menganalisis semester genap, maka di sini kita tulis semester 2. Untuk kompetensi dasar di sini pada materi pokok peluang kita ambil dari buku matematika yang kita jadikan sebagai acuan. Kemudian untuk materi pokok pada semester genap ini ada 2 bab. Yang pertama bab peluang dan yang kedua adalah bab kekongruenan dan kesebangunan. Nah, untuk alokasi waktunya terlebih dahulu kita menganalisis materi pembelajaran tentang peluang dan
kekongruenan dan kesebangunan, dan di sini alokasi waktu untuk materi pokok peluang saya tetapkan 20 jam pelajaran berdasarkan tingkat kesulitan materi yang telah dianalisis. Kemudian untuk bab kekongruenan dan kesebangunan ada 12 jam pelajaran. Jadi total jam pelajarannya ada 32 jam pelajaran untuk semester genap. Kemudian kita akan membuat program semester. Di sini ada kolom kompetensi dasar, bab subbab, jumlah JP, dan bulan yang ada pada semester genap. Untuk kompetensi dasarnya sama dengan kompetensi dasar yang ada pada program tahunan yang sudah ditetapkan. Kemudian di sini ada dua bab. Yang pertama yaitu materi peluang, dan yang kedua kekongruenan dan kesebangunan. Pada bab peluang ini tadi ditetapkan ada 20 jam pelajaran. Dalam bab ini ada 2 subbab, yaitu pada subbab 3.1 adalah aturan pencacahan, permutasi, dan kombinasi. Nah, yang didapatkan jumlah jam pelajarannya ada 12 jam pelajaran, di mana dimulai dari minggu pertama pada bulan Januari dan berakhir pada minggu ketiga bulan Januari. Untuk subbab kedua 3.2 yaitu kejadian majemuk, peluang saling lepas, peluang saling bebas, dan peluang bersyarat ada 8 jam pelajaran yang dimulai dari minggu ketiga keempat bulan Januari dan berakhir pada minggu pertama bulan Februari. Kemudian untuk bab kekongruenan ada 12 jam pelajaran. Untuk subbab pertama yaitu kekongruenan ada 6 jam pelajaran yang dimulai pada minggu kedua bulan Februari, 4 jam pelajaran, dan 2 jam pelajaran pada minggu ketiga bulan Februari. Selanjutnya untuk subbab 4.2 kesebangunan yaitu ada 6 jam pelajaran, di mana 2 jam pelajaran pada minggu ketiga bulan Februari dan 4 jam pelajaran pada minggu keempat bulan Februari. Selanjutnya dari bulan Maret sampai dengan bulan Juni itu tidak ada lagi pembelajaran efektif bagi kelas 12 karena dia telah melakukan ujian sekolah. Selanjutnya saya akan membuat silabus dengan materi pokok peluang dengan alokasi waktu 20 jam pelajaran dikali 40 menit. Di sini sudah ada kompetensi inti, yang mana kompetensi inti di sini sama juga dengan kompetensi inti yang ada pada program tahunan. Kemudian ada tabel kompetensi dasar, materi pokok atau materi pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi, kegiatan pembelajaran, penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar. Untuk kompetensi dasarnya sama seperti kompetensi yang ada pada program tahunan dan program semester. Untuk materi pokok atau materi pembelajaran itu kita dapatkan dari kompetensi dasar, yaitu menganalisis aturan pencacahan, permutasi, dan kombinasi melalui masalah konseptual. Jadi pada materi pembelajarannya ada 3 pembagian, yaitu aturan pencacahan, permutasi, dan kombinasi. Untuk indikator pencapaian kompetensi ini kita buat atau kita rancang berdasarkan materi pokok dan juga kompetensi dasar. Dalam membuat indikator pencapaian kompetensi ini kita menggunakan kata kerja operasional, yang mana kata kerja tersebut nantinya dapat kita ukur. Untuk subbab 3.1 indikator pencapaian kompetensinya yang pertama
memahami dan menjelaskan konsep aturan penjumlahan dan perkalian melalui masalah konseptual, mengklasifikasikan kegiatan yang berkaitan dengan penyusunan dan pengambilan melalui masalah konseptual. Yang ketiga, mengidentifikasi rumus permutasi melalui masalah konseptual. Untuk indikator pencapaian lainnya itu kita dapatkan dengan menyesuaikan dengan materi pembelajaran. Kemudian, kegiatan pembelajaran. Pada kegiatan pembelajaran ini, guru harus menentukan strategi, metode pembelajaran, dan media pembelajaran yang sesuai dengan materi pembelajaran. Kegiatan pembelajaran ini bertujuan agar nantinya indikator pencapaian kompetensi ini dapat tercapai. Di sini saya menggunakan strategi pendekatan open-ended dalam kegiatan pembelajaran, yang mana langkah kegiatan pembelajarannya yang pertama, guru memberikan masalah yang berkaitan dengan materi, aturan pencacahan, permutasi, dan kombinasi sehingga siswa dapat memahami dan menemukan penyelesaiannya. Kemudian, guru mengeksplorasi masalah dibagi dua sesi. Sesi pertama digunakan untuk bekerja secara individu untuk menyelesaikan masalah dengan media kartu remi. Pada sesi kedua, siswa bekerja secara berkelompok untuk mendiskusikan hasil pekerjaan individunya, sehingga siswa dapat mengklasifikasikan dan menemukan rumus permutasi dan kombinasi dari kegiatan tersebut. Selanjutnya, penilaian berdasarkan kegiatan pembelajaran. Tentukan penilaiannya yaitu yang pertama, tes lisan, tes tertulis, tugas mandiri, dan tugas terstruktur. Kemudian untuk alokasi waktunya, pada subbab 3.1 ada 12 jam pelajaran dikali 40 menit. Kemudian untuk aturan pencacahan ada 4 jam pelajaran dikali 40 menit, dan begitu seterusnya untuk menentukan alokasi waktu. Kemudian ada sumber belajar. Sumber belajar yang saya gunakan di sini adalah buku Kemendikbud Matematika kelas 12 SMA kurikulum 2013 edisi revisi 2018. Kemudian ada lembar kerja siswa tentang materi peluang, kemudian internet. Untuk bab kekongruenan dan kesebangunan, cara yang sama digunakan untuk mendapatkan indikator pencapaian kompetensi kegiatan pembelajarannya. Sekian penjelasan saya mengenai analisis waktu belajar efektif siswa, cara membuat program tahunan, program semester, dan silabus. Kalau ada kata yang salah, saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum.